Nih, gue yakin dari kalian pasti pernah udah mau ngerjain tugas atau melakukan sesuatu hal yang produktif. Misalnya belajar buat ulangan besok. Pas baru mulai belajar, belum ada 2 menit, lu udah buka HP, terus scrolling TikTok. Terus lu bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa 5 menit deh, taunya lu bablas sampai ngantuk dan memilih buat tidur, akhirnya nggak belajar sama sekali. Terus, akhirnya lu kesal sama diri sendiri tuh. Kenapa kok bisa menunda-nunda? Tapi lucunya nih, pas besoknya lu ngelakuin hal yang sama lagi. Kenapa kita bisa jadi begini? Kenapa mudah banget buat menunda pekerjaan, padahal kita sadar itu harus dikerjain? Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini, supaya setelah nonton video ini, nggak ada lagi pekerjaan atau kegiatan yang lu tunda-tunda di keseharian lu. Jadi, selamat datang di segmen Life Skill. Ayo kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kenapa otak kita dengan mudahnya sering menunda pekerjaan? Kita harus tahu akar masalahnya dulu, baru bisa mengatasinya. Jadi banyak orang berasumsi kalau orang yang sering menunda-nunda pekerjaan itu, orang yang pemalas dan kurang disiplin. Tapi kenyataannya, menunda itu bukan masalah kemalasan, tapi ini masalah yang lebih dalam, yaitu masalah psikologis. Dari beberapa artikel dan buku yang pernah gue baca, prokrastinasi atau menunda pekerjaan pada dasarnya adalah bentuk penghindaran. Maksudnya, bukan sekadar lu menghindari pekerjaan, tapi lebih terkait dengan emosi negatif yang muncul saat menghadapi tugas atau pekerjaan itu. Contohnya, ketika lu mulai belajar buat ulangan besok, muncul rasa takut kalau apa yang lu pelajari malam ini, itu nggak keluar di soalnya besok, atau lu merasa nggak percaya diri karena lu orangnya pelupa. Nah, otak ketika merespons perasaan negatif itu, akhirnya memberi sinyal ke diri lu buat menghindari tugas itu. Karena alamnya otak itu didesain untuk menghindari hal-hal yang dianggap negatif. Makanya, lu pasti cenderung ingin menunda aja. Nah, emosi atau perasaan negatif tadi, nggak cuma rasa takut gagal atau nggak percaya diri, tapi juga bisa karena stres yang disebabkan lu menganggap tugas itu berat. Tambah lagi, karena kita nggak mau merasa stres atau cemas, otak kita nyari pelarian, nyari sesuatu yang lebih nyaman. Makanya, pelariannya agak jauh-jauh, seperti scrolling TikTok atau nonton YouTube. Coba deh, tulis di komen, ada nggak dari kalian yang ingin ngerjain tugas, terus lari ke YouTube dan nemu video ini? Kira-kira beneran ada nggak yang kayak gitu? Jadi intinya, kita nggak sadar kalau otak kita sebenarnya lagi berusaha menghindari sesuatu yang bikin kita nggak nyaman. Bukan karena kita malas, tapi karena kita nggak mau menghadapi rasa genak itu, akhirnya kita jadi menunda-nunda. Oke, kita udah tahu nih kenapa kita sering menunda. Sekarang, gimana cara berhentinya? Jadi yang pertama, sugesti diri. Rasa agak enak atau pandangan negatif ke suatu tugas itu berbeda di tiap orang. Ya, nah masalahnya seringkali kita nggak sadar apa sih konotasi negatif yang kita kasih ke tugas itu. Sehingga membuat otak kita ingin menghindarinya. Coba deh, pikirin satu tugas yang selama ini lu tunda. Perasaan apa yang bikin lu nggak mau mulai? Apakah karena lu merasa itu terlalu berat? Atau lu takut hasilnya jelek? Atau mungkin karena lu pengen semuanya harus sempurna? Coba tulis dulu di kertas atau di komen, tipe pandangan negatif apa yang melekat di pekerjaan itu. Sekarang kita kupas satu persatu cara buat mensugesti diri berdasarkan sumber emosi negatifnya. Kalau lu nganggap tugas ini terlalu berat, lu harus tahu nih, otak tuh suka melebih-lebihkan sesuatu yang belum kita mulai. Misalnya, lu punya tugas nulis laporan, otak langsung bikin gambaran horor. Ini bakal ribet banget, pasti banyak yang harus ditulis. Nih, pasti capek. Tapi pas akhirnya lu mulai, ternyata nggak seribet dan seberat itu. Nah, hal yang harus lu lakukan buat sugesti diri itu, jangan fokus ke tugasnya secara keseluruhan. Fokus ke langkah pertama. Bukan fokus harus nulis 10 halaman, tapi fokus perlu mulai nulis 1 paragraf. Terus gunakan teknik 2-minute rule. Janji ke diri sendiri buat kerja selama 2 menit aja. Kalau udah mulai, biasanya lu bakal lanjut tanpa sadar. Nah, terus buat yang sebab menunda-nundanya takut gagal, gue paham, pasti di kepala lu dihantui kata-kata seperti, gimana kalau hasilnya jelek? Gimana kalau gue nggak bisa?
Lu bisa sugesti diri lu dengan mengganti pertanyaan di kepala lu tadi dari gimana kalau gagal? Jadi gimana kalau berhasil? Dan lu harus tahu nih kalau semua hal yang dikerjakan pada saat pertama kali itu pasti jelek. Terus buat yang sebab menundanya gara-gara perfeksionis, lu harus tahu kalau perfeksionisme itu perangkap. Banyak orang kira perfeksionisme adalah standar yang tinggi, padahal seringkali itu cuma bentuk lain dari ketakutan dia nggak mulai ngerjain tugasnya karena dia pengen hasilnya sempurna, tapi ujung-ujungnya malah nggak jalan sama sekali. Gue suka kutipan dari buku Atomic Habits karyanya James Clear. Jangan fokus di tujuan, tapi fokus ke sistem cara mencapai tujuannya. Jadi jangan terlalu fokus ke ekspektasi atau hasil pekerjaan yang mau lu kerjain, tapi fokus ke cara memulainya aja dulu. Jangan penuhi pikiran dengan ekspektasi, tapi fokus aja ke cara memulainya dulu. Jadi kapanpun lu mulai menunda-nunda, coba berhenti dulu dan tanyain ke diri sendiri, apa konotasi negatif yang gua kasih ke tugas ini? Begitu lu sadar dan dapat penyebabnya, lu bisa mulai sugesti diri. Nah terus, setelah lu sugesti diri, lu harus kuatin lagi dengan cara yang kedua. Stop bergantung ke perasaan. Kesalahan banyak orang ketika ingin melakukan pekerjaan itu adalah nunggu perasaan atau mood dulu. Tapi sayangnya, kadang mood kita enggak bisa dikendalikan. Entah itu lu bisa tiba-tiba malas atau sedih. Salah satu skill yang paling berguna di detik ini menurut gua itu adalah lu bisa tetap ngerjain sesuatu tanpa mempedulikan mood. Kenapa? Karena itu memang bisa dilatih. Semakin sering lu memaksa diri buat ngelakuin sesuatu tanpa mempedulikan rasa malas, semakin mudah lu mengalahkan rasa malas itu. Orang-orang besar yang berhasil nggak ada istilah nunggu mood dulu buat gerak. Kalau Elon Musk kerja cuma pas lagi semangat, nggak bakal ada Tesla atau SpaceX. Buktinya, dia bahkan sampai pernah tidur di kantornya, yang tentunya itu bukan kehendak moodnya sendiri. Ya memang begitulah cara kerja dunia. Mood kita nggak selalu harus dituruti, tapi harus selalu kita kelola dengan cara melatih dan menanggapinya dengan benar. Jadi, jangan nunggu mood, jangan nunggu inspirasi, mulai aja dulu. Terus selain dari sugesti diri dan enggak nunggu mood, coba tambahin dengan cara yang keempat. Hack sistem dopamin lo. Otak kita secara alami selalu mencari dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang dan puas. Masalahnya, dopamin lebih gampang didapat dari hal instan, kayak scrolling media sosial dibanding ngerjain tugas. Scrolling itu cepat, gampang, dan langsung ngasih hormon dopamin yang membuat otak kita senang. Sebaliknya, kerja produktif perlu usaha dulu, hasilnya baru belakangan. Bukan kita malas, tapi otak sudah terbiasa ngejar dopamin yang instan. Ini salah satu alasan kenapa kita lebih sering menunda hal penting dan malah keasikan scrolling di medsos. Nah, pertanyaannya, gimana caranya bikin tugas atau pekerjaan kita lebih menarik? Caranya pakai sistem reward. Contohnya, lu pasang aturan, kalau lu kerja selama 30 menit, lu boleh ngopi atau dengar lagu favorit. Kalau lu belajar 1 jam, lu boleh istirahat 10 menit sambil main HP. Nah, inilah namanya dopamine hacking. Lu kasih otak lu alasan buat lebih memilih kerja daripada menunda. Jadi kesimpulannya, lu menunda bukan karena malas, tapi karena otak lu ngelihat tugas itu sebagai sesuatu yang berat, bikin cemas, atau harus sempurna. Dan selama stigma negatif itu masih ada, lu pasti bakal terus nyari alasan buat menunda. Lu hanya bisa menghilangkan sifat menunda ini dengan cara mengubah cara lu melihat tugas itu. Sugesti diri lu kalau langkah pertama dalam melakukan pekerjaan itu selalu lebih gampang dari yang lu kira. Jangan nunggu mood, karena mood itu nggak selalu sesuai kemauan kita. Dan terakhir, buat reward kecil untuk tugas lu biar ngasih sinyal ke otak kalau habis melakukan ini, dapat reward tertentu. Coba aja lu terapin apa yang kita bahas di video ini. Lu udah tahu teorinya, sekarang tinggal lu pakai aja. Tambahin aja di komen kalau menurut lu ada yang kurang. Semoga bermanfaat dan semangat.